Nih gini ya, harus pahamin. PDIP itu punya utang sejarah terhadap Prabowo. Yang membayar utang sejarah itulah Jokowi. Oke. Apa itu? Batu tulis. Itu keliru. Harus kurang kita gamblangin lagi. Jokowi Gitu itulah. Karena itu utang Jokowi sejarah yang nggak bisa dilupakan dan itu ada catatannya. Itu yang nggak bisa dilaksanakan janji itu karena Jokowi. Karena Jokowi. Iya Jadi dong. Perjuangan nggak ada bentuknya ya? Harusnya. Kalau kita Kalau bicara kita itu mengkoreksi pengkhianatan ini Nggak, tertulis harus loh. 2014. Itu tertulis, batu tulis itu Kalau tertulis. bukan karena muncul Jokowi, yaitu memang Pak Prabowo atau Kok karena mereka. Jokowi? Berarti yang berkhianat Jadi siapa? Kok jangan rendah dibolak-balik banget gitu loh. mentalitasnya? Jangan dibolak Maksudnya karena integritas Jokowi partai itu ada lebih kuat. pengkhianatan Berarti gini itu. dong. Keliru, Berarti begitu Bung Noel. kuatnya Jokowi di PDIP. Bung Berarti Noel. begitu rendahnya PDIP di mata Jokowi. Gitu dong. Enggak, karena bagaimana? Jokowi itulah yang 2014 batu tulis itu nggak bisa dilaksanakan. Batu tulis tahun berapa? 2014 dong. 2009. 2014 pelaksanaannya loh gimana Sejarah gimana kita mau diskusi tentang sejarah tapi lupa sejarah. 2009 itu batu udah ngawur itu. Pelaksanaannya Udah, terus 2014. Pengkhianatan itu kenapa? Karena Jokowi. Itu yang harus Jokowi. diluruskan gitu. Berarti loh. gini, sehebat gitu Jokowi. Loh, memang- sampai keputusan partai berubah. Memang pengkhianatan Jokowi itu Loh, luar biasa. yang pengkhianat itu Kita kembali siapa? lagi nih. Begitu rendahnya partai-partai itu organisasi. Oke, Anda itu Bapak-bapak. loyalisnya Prabowo atau Organisasi. Jokowi? Dua-duanya Bos, ketum loyalis relawan. saya ini Oke. loyalitas tunggal saya ada Nggak bisa. Prabowo. Oke, Bapak-bapak. Tapi Jokowi sebagai guru dia. Nggak bisa. Oke, Nggak bisa, Bapak-bapak, Bung Noel. kita kembali ya. Ini Nggak perjanjian bisa. batu tulis udah expire. Mengapa Ya, kepada udah dua puan nggak bisa? Udah expire. Dari mana expirednya? Ya udah Ini expired. catatan sejarah, kok Iya, expired? maksudnya kan udah Sejarah tidak selesai. pernah yang namanya Jokowi expired. yang mengubah Sejarah tidak pernah Saya mau Pak basi. Wihadi ini, saya mau ke Pak Nggak ada Wihadi sejarah itu dulu. basi. Pak Wihadi, Aja. jadi main membasikan sejarah. Oke, Itu, Bang Noel. Jadi saya belum apa-apa dia mau ketawa nih sama Bang Noel. Dia sudah tebak, pasti akan Ya, tadi karena nggak kebayang argumennya begitu. karena memang Pak Jokowi kenapa berbaik-baik dengan Pak Prabowo itu ya ada kepentingannya mengamankan kepentingan putranya itu Mas Gibran supaya tetap bisa bersama kan Pak Prabowo dicalonkan jadi capres jadi ya capresnya tetap anak saya Mas Gibran gitu. Ya kalau berpikirnya terlalu ekstrim seperti itu, ya akhirnya orang juga punya berpikir cara pandang yang lebih ekstrim apa? dari pandangan yang disampaikan Bu Guntur Romli tadi. Tapi kan tetap saya sebagai pendukung Pak Prabowo, etika kebangsaan itu, etika bagaimana menyampaikan puja-puji itu penting. Karena kenapa? Kita tidak mau menjadi ruang yang malah mengeskalasi konflik dan kebencian itu. Nah, tugas kita sebagai kader bangsa yang punya pemimpin yang memiliki sikap negarawan, misalnya kayak Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ya kita dukung. Ngapain kita mengeskalasi kebencian yang hanya melahirkan konflik, kemudian dendam dan sebagainya, gitu loh. Biarkan aja sih, toh sikap. Saya yakin kalaupun Bu Mega hadir, Pak Jokowi juga akan memuji Bu Mega kok. Sampai detik kemarin saya ketemu Pak Jokowi, dia tetap menganggap Bu Mega adalah kakaknya, ibu, bahkan guru politiknya beliau. Tapi PD Perjuangan nggak merasa gitu tuh, merasa terhianati. Apa ya kalau mereka merasa dihianati ya kan itu sikap mereka gini. Kalau sebuah perbedaan selalu dianggap sebuah pengkhianatan, ya sudah jangan berbeda. Gitu loh. Ngapain bicara tentang demokrasi? Kalau demokrasi dijadikan sebuah slogan, ya udahlah kalau isinya feodal aja. Senang loh. Jadi sebagai relawannya Pak Jokowi dan relawannya Pak Prabowo, Anda Masih gua lagi meyakini nih. bahwa kalau Pak Prabowo maju di 2029, harapannya sama Mas Gibran tetap ya? Enggak lah, enggak mesti begitu juga. Oh, enggak mesti pandangnya. begitu ya? Gini, ini demokrasi. Pak Jokowi itu sadar sekali tentang bagaimana menata bangsa ini ke depan. Toh bukan harus Mas Gibran aja. Bahkan itu disampaikan oleh Pak Prabowo Presiden. Kalau saya pun tidak berprestasi, ngapain partai nyalonin saya? Gitu. Itu bahasa itu semua Jadi menurut gamblang. relawan Jokowi dan Prabowo mania nggak harus nanti Pak Prabowo sama Mas Gibran ya? Nggak mesti. Oke. Masih banyak ruang-ruang kader-kader bangsa yang lain kok. Bukan berarti saya tidak mendukung yang namanya pasangan Prabowo Gibran. Gitu loh. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, tentu tadi kita mendengarkan perdebatan dari politisi PD Perjuangan dan Bung Noel ya. Ini tadi membahas masalah batu tulis yang dari 2009 katanya pelaksananya di 2014 dan macam-macam ya. Saya sebetulnya tidak terlalu tahu mengenai batu tulis ini seperti apa, tetapi memang kalau kita melihat bahwa ini terkait
pengkhianatan seperti itu ya. Atau kalau kita melihat bahwa bagaimana hubungan Presiden ketujuh kita, Presiden ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo, ya hubungannya kepada atau dengan PD Perjuangan, tentu teman-teman juga mungkin paham dan mendengarkan. Ini memang terjadi pada saat ya terhitung mulai tahun 2023 kalau tidak salah, setahu saya gitu ya, ketika ya mungkin beda dukungan, beda pilihan atau apapun itu gitu ya. Padahal status Pak Jokowi pada saat itu adalah sebagai kader partai PD Perjuangan, tetapi tidak mendukung, tidak memberikan dukungan kepada kader dari atau orang yang diusung oleh PD Perjuangan yang saya lihat gitu ya. Tapi memang di luar dari apa yang tidak saya ketahui, saya minta maaf, nanti teman-teman boleh juga memberikan pendapat, ya memberikan komentar dan lain sebagainya. Tetapi pada hal yang tentu kita saksikan pada cuplikan video sebelumnya, perdebatan ada Bung Noel Ebenezer ya, ini ya kita bisa bilang sangat mendukung sekali Jokowi gitu ya. Ya projo apa ketua atau apa ya, pokoknya sangat mendukung Pak Jokowi lah. Sekarang ketika Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, Bung Noel juga mendukung Prabowo Subianto. Jadi memang benar-benar sangat ya sangat mendukung ya Pak Jokowi sejauh ini. Dan tadi juga ada disampaikan oleh Bung Guntur Romli dari politisi PD Perjuangan kepada Bung Noel, dan debat lumayan sengit ya menurut saya, tetapi kita sebagai masyarakat Indonesia tentu ya bisa lebih jeli ya dalam menilai seperti apa yang disampaikan, masuk akal atau tidaknya, dan seterusnya dan seterusnya. Tentu yang kita inginkan sebetulnya atau yang ingin kita lihat sebenarnya tidak hanya sekedar perdebatan-perdebatan seperti ini. Mau hubungan ini, hubungan itu, hubungan si A ke si B bagaimana, hubungan si B ke si C bagaimana, seperti apa dan lain-lain. Saya rasa-rasanya masyarakat tidak ya nggak penting-penting banget lah gitu ya. Yang penting yang dipikirkan oleh masyarakat bagaimana pemerintahan ini bisa eh, membawa bangsa ini menjadi negara yang lebih baik, negara yang lebih maju, negara yang lebih jaya, bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia, ya, menuntaskan para koruptor, ya, menuntaskan judi online misalnya, menegakkan hukum dan keadilan di negeri ini, ya, menciptakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat Indonesia, kepada rakyat Indonesia, kepada penerus putra-putri bangsa Indonesia, ya, membuat pendidikan yang lebih baik dan seterusnya, ya, membantu masyarakat ketika memang ada hal-hal yang memang seharusnya dibantu, ya, pembangunan dan seterusnya, pertumbuhan ekonomi dan lain-lain, meningkatkan UMKM, ya, dan ya, mungkin ada ya semacam membuat pengajaran atau masalah ekonomi kreatif dan yang lainnya. Sebetulnya itu yang diinginkan oleh masyarakat. Ya bagaimana keadaan negara ini bisa lebih baik gitu ya. Tetapi memang ya tidak bisa dipungkiri, memang ya inilah yang namanya politik teman-teman ya. Hubungan si A si B nanti juga pasti diperdebatkan gitu ya. Hubungan antara si C si D si A dan seterusnya itu nanti pasti juga diperdebatkan. Belum lagi adanya keterikatan si A ke si B, antara ke si B ke si C seperti apa dan yang lainnya. Jadi rasa-rasanya kita sebagai masyarakat juga kadang-kadang ya kayak mikir gimana sih, oh kok ini terus yang diperdebatkan gitu ya, dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, ini aja yang diperdebatkan dan lain-lain. Tetapi it's okay lah, yang namanya juga di dalam dunia perpolitikan ya pasti hal ini terjadi teman-teman ya. Hal ini terjadi pasti terus menerus, kalau masalah politik ya pasti ada pembahasan dan seterusnya. Tetapi memang seperti apapun hubungannya,
ya seperti apapun memang ikatan, hubungan, atau mungkin siapapun yang berkhianat, si A, si B, atau siapapun itu, ya biarlah itu menjadi urusan mereka-mereka lah gitu ya. Tetapi kita sebagai masyarakat Indonesia, maksud saya di sini adalah bagaimana kita menilai, ya hanya sekedar saja sebetulnya ya, pernyataan siapa yang masuk akal, ya penyampaian siapa yang masuk akal, nah itu menjadi sebuah penilaian kepada kita. Tetapi kita juga memang sebetulnya penting mengetahui sejarah bangsa ini teman-teman ya. Sejarah dari presiden kita, perjuangannya seperti apa, legasinya sudah apa saja yang diberikan kepada bangsa kita, kepada Indonesia, gagasan pembangunan dan lain sebagainya. Apa saja jasa-jasa yang sudah kita nikmati, hasil dari kinerja yang sudah kita rasakan. Ya karena tentu juga kita mengetahui setiap pemimpin pasti ada plus minusnya juga dalam memimpin. Karena setiap manusia pasti punya keterbatasan lah dalam hidupnya gitu ya. Yang nggak sempurna banget lah gitu ya. Saya rasa nggak ada manusia yang sempurna sih kayak kalau nggak salah gitu ya. Memang nggak ada sih setahu saya. Tapi ada kalanya memang ketika kita mendukung seseorang ya jangan terlalu fanatik juga. Nanti ketika orang itu menyimpang kita tetap dukung juga gitu ya. Merasa itu apa yang dilakukan benar padahal secara hukum atau mungkin secara logika memang salah gitu ya. Tapi ya ada kalanya kalau terlalu fanatik ya terus didukung. Nah, kalau misalkan kita kecewa kepada seseorang, jangan berlarut dalam kekecewaan itu juga. Harus kita nilai juga, oh ternyata kinerjanya pernah seperti ini. Kita merasakan, ya, kita menikmati, dan seterusnya, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itulah teman-teman ya. Mungkin ada pendapat teman-teman, boleh nanti silahkan sampaikan di komentar pada video ini ya. Tidak bermaksud untuk memprovokasi ya, apalagi mengungkit masa lalu, apalagi dituduh sebagai buzzer politik atau apalah itu ya. Kita tidak terlibat dalam hal-hal seperti itu. Kita masyarakat Indonesia, masyarakat biasa, tentu sebagai warga negara kita juga melihat bagaimana kondisi yang terjadi sehingga kita eh, punya pikiran mungkin untuk ya, mengulas, mengedukasi dan lain sebagainya. Ya, guna untuk evaluasi juga sebetulnya kepada kita dan mengingatkan ya seperti apa kita memposisikan sebagai masyarakat Indonesia tentunya. Itu saja mungkin, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.